Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi telah beredar video perbandingan antara Vario 160 dengan Lexi 155 ya. Di uji tersebut Lexi itu kalah. Beberapa orang lihatnya ujinya menunjukkan bahwa Lexi itu bisa kalah jauh gitu ya. Kesannya Lexi itu jauh lebih lemah daripada Vario 160. Tapi kita itu harus lihat situasi. Orang itu terlalu menilai kondisi itu berdasarkan satu uji saja. Padahal ya sebenarnya uji itu harus dilakukan di berbagai kondisi, dan menilai bahwa Lexi itu kalah jauh dari Vario 160 itu juga salah ya. Menurut penulis videonya Dommaker itu juga terlalu terburu-buru ya ambil kesimpulannya. Apalagi kemudian dari Permana Trias juga memberikan pernyataan ya bahwa uji itu kita harus lihat kondisinya bagaimana, karena dari yang melakukan uji coba itu ngomongnya adalah tarikan bawahnya Lexi itu menang. Jadi sama Bro Permana Trias ditunjukkan bahwa di saat Vario itu melakukan start lebih awal, ninggal setengah motor, nah itu Lexi itu bisa ngejar. Artinya apa? Artinya tarikan bawah Lexi itu luar biasa. Dan Bro Permana Trias juga selanjutnya ngomong bahwa Lexi itu sampai kecepatan 100 itu imbang dengan Vario. Vario itu baru mulai ninggal setelah kecepatan di atas 100. Nah, ini sudah menunjukkan tanda ya. Tanda bahwa sebenarnya kalau kondisinya berbeda, bisa jadi itu Lexi menang. Nah, kalau kalahnya dimulai dari kecepatan 100, maka situasi pertama yang buat Lexi itu kalah bukan dari mesinnya yang kurang bertenaga, tapi dari rasio gigi. Jadi sepertinya rasio gigi, entah itu rollernya, entah itu rasio gearnya yang di transmisi belakang, itu disetel lebih untuk akselerasi spontan di perkotaan ya. Jadi bukan untuk touring. Sementara itu Vario 160 kan itu motor touring kan ya rasionya. Jadi di beberapa video juga disebutkan top speed bisa 125 Vario 160. Kalau Lexi bisa jadi top speednya cuma 110, itu nunduk ya, merunduk. Jadi makanya itu untuk lebih dari 100 itu sulit ya, bisa aja terhalang rasio giginya, terhalang roller atau macam-macamnya itu, sehingga nggak bisa nyampe kecepatan lebih tinggi. Penulis lihat juga
Walau jalannya cukup jauh ya, untuk nyampe 110 itu sulit. Berarti memang motor Lexi itu dibatasi oleh gigi, padahal itu merunduk. Sementara itu mungkin kalau sering lihat videonya penulis, perhatikan bahwa penulis itu berkendara dengan duduk tegak, tegak-tegak. Jadi walau melawan angin sekalipun, motor penulis ini masih termasuk kencang, mencapai 112, 113 masih bisa, dan itu enteng. Beda dengan yang ada ditunjukkan di Lexi itu ya, padahal sudah merunduk, tapi tetap aja nggak bisa kencang ya. Jadi dugaan pertama itu dari rasio gigi. Terus yang kedua adalah perhatikan bahwa kondisi balapannya ada di mana. Balapan dilakukan di Sentul, dan ya perhatikan ya bahwa kalau di Sentul itu apa sih yang menang? Yang menang itu biasanya adalah Honda. Kenapa motor balapan di Sentul itu yang menang cenderung Honda? Karena suhunya nggak panas banget ya. Suhu Sentul menurut penulis, lihat daerahnya, lihat ketinggian daerahnya, rasanya nggak mungkin bakal sepanas misalnya daerah sini kalau siang-siang ya. Nggak mungkin sepanas daerah pinggiran Surabaya gini, pinggiran Sidoarjo gini, yang jarak dari pantai cuma berapa, 10 kilo, dan ya termasuk datar ya, bukan pegunungan di sini. Sementara itu oli motor Honda itu 10W30, oli motor Yamaha 10W40. Apalagi kemudian mesinnya juga motornya juga dalam kondisi baru nyis ya. Dalam kondisi baru nyis dipakai, artinya olinya masih dalam keadaan cukup baik. Jadi ya dalam hal itu, karena olinya yang Honda 10W30, Honda Vario 160 ya, terus olinya Yamaha-nya 10W40, ya pastilah menang Honda kalau ya balapannya dilakukan di Sentul seperti itu. Coba kalau balapannya dilakukan di daerah panas seperti di ya daerah penulis sekarang ini, bisa jadi ceritanya beda. Apalagi kalau motornya sudah dipakai agak lama gitu, misalnya udah dipakai kebut-kebutan berapa lap gitu ya, terus baru dipakai adu balap. Nah, bisa jadi varionya yang sangat tersiksa. Dan makin lama ya, misalnya motor makin mendekati umur 1000 km, nah itu kemampuan varionya bakal makin menurun lagi karena olinya sudah terlalu encer. Jadi kondisi yang nomor 2 adalah dari si kondisi tempatnya, arenanya yang cenderung dingin. Walau mungkin ada yang ngomong panas, ya cobalah kalau di situ pakai oli 15W50 kerasa berat apa enggak? Karena kalau di tempat penulis ini pakai 15W50, 20W50, sama sekali nggak kerasa berat motornya. Pakai single grade SE40 masih kerasa kurang kental malah ya. Bahkan ini juga untuk mobil. Nah, kalau di Sentul itu pakai 15W50 berat enggak? Penulis pengen tahu yang
Coba disentul pakai 15W50 itu berat atau enggak? Perkiraan penulis saya berat. Kalau berat ya pakai 10W30 bakal ringan disentul. Apalagi itu kondisinya sudah agak sore-sore gitu ya, ada gelap-gelapnya ya, makin dingin lagi. Dari sisi oli wes kayak gitu. Jadi menurut penulis kalau balapan dilakukan di tempat seperti penulis ini, bisa jadi hasilnya Lexi unggul, walau tetap karena terbatas rasio gigi. Kalau dilakukan balapannya 2 kilo, 5 kilo, maka Vario 160 yang menang. Nah kalau pingin Lexinya menang ya solusinya ganti rasio ya, entah pakai roller lebih berat, nggak tahu loh rollernya Lexi 155 itu pakai yang berapa gram. Kalau yang sekarang ini 12 ya pakai yang 13, kalau sekarang ini 13 ya pakai 14. Permana Trias juga ngomong bahwa kalau untuk tanjakan Lexi itu enak ya, Lexi yang 155 betul-betul kuat. Dan ya yang dari penulis tahu banyak pemakai Vario 160 yang mengeluh kekuatan pada saat tanjakan. Ya memang mau bagaimana lagi ya, enggak cuma bicara soal anunya ya, rasio gigi. Dari kurva tenaga ya bisa jadi yang punya Honda itu untuk RPM rendah kurang. Jadi bisa jadi yang punya Honda itu tenaga lebih fokus ke RPM atasnya, bisa jadi ya. Penulis nggak tahu dynonya ya. Dyno juga ya penulis nggak bakal gubris hasil dynonya Axis, hasil dyno apa maneh ya, sembuh lah ya. Jadi mungkin kalau dari Sportisi saja penulis baru lihat hasilnya. Kalau yang dari TRD, dari apa, tapi sembuh lah. Mesin dyno sing gak jelas itu ya penulis abaikan, entah kapan bakal ada dynonya. Tapi kalau karakter mesinnya kayak NMAX ya, tenaganya bakal banyak di RPM rendahnya ya. Sementara yang mesin Honda di RPM tingginya, kalau nggak salah ingat seperti itu. Tapi penulis tertarik juga dengan omongannya dari Otomotif TV ya, yang ngomong bahwa kalau ketika VVA nyala terasa tenaga itu nambah. Penulis nggak tahu VVA nya Lexi 155 itu aktif di RPM berapa. Apakah VVA di Lexi itu kelihatan atau enggak ya. Tapi katanya ketika apa ya, ketika VVA nyala terasa kayak beda sekali gitu. Ya itu menarik ya, karena di motor penulis ini mau pakai bensin apapun gak kerasa. Dan ya waktu bensinnya masih pakai Pertamax, penulis kan sudah dyno ya. Terbukti setelah VVA nya aktif di 6400 rpm itu tenaga malah drop banyak. Jadi motor penulis kan VVA nya sudah pernah diganti ya, karena nggak tahu dibuat 6400 rpm yang ternyata salah ya. Harusnya VVA nya motor penulis ini disetel di 7500 rpm. Tapi ya wis lah. Berikutnya kalau bisa gak jodoh pengen, sudah beberapa kali berusaha untuk nyetel ke RPM tinggi gagal terus. Untuk yang punya NMAX ya, kalau nggak yakin silakan dyno dulu. Kalau bisa dynonya yang mesin dyno BRT ya, atau yang ya lebih reliable gitu, jangan Axis. Kembali lagi untuk rasio gigi ya. Kalau rasio giginya benar seperti dugaan penulis, dibuat rasio apa ya, rasio besar ya ngomongnya ya, maka Lexi 155 itu bisa jadi lebih boros daripada Aerox atau NMAX ya. Bisa jadi loh ya, bisa jadi, karena
ya kita nggak tahu, barangkali engine mapnya beda kan, ya bisa aja disetel irit kan. Tapi tetaplah ya, walau kondisi apapun juga motor bisa tetap sejajar sampai kecepatan 100 sesuai informasinya Bro Permana Trias, dan tidak lihat hasil apa dynonya ya, hasil 0-100 nya ya, terutama dari videonya Bro Elang ya yang kelihatan. Nah, jadi videonya itu ada 3 dari Permana Trias, Elang, terus dari Iksan Jumaris. Yang ada onboardnya dari Bro Elangnya ya. Ya kembali ya, kalau kita ngomong di jalan ya, yang ya bukan jalan besar ya, bukan jalan provinsi, ya memang mungkin Vario 160 itu menang di atas kecepatan 100. Tapi kalau ya di jalan yang kayak gini ini ya, tarik-tarikan ya, bisa jadi Lexi itu yang menang ya. Dan ya sebenarnya juga kalau dilihat dari hasilnya, ninggal jarak segitu itu anu ya, menurut penulis masih nggak terlalu ekstrim ya, karena jaraknya sudah lumayan jauh. Karena penulis sendiri ya coba akselerasi itu nggak jarang ya bisa sejauh itu, jarang sekali bisa sejauh itu. Kalau performanya apa, motor lagi prima di motor penulis, misalnya pas walau pakai Pertalite ya, pas pakai aditif minyak samin cap onta sama minyak wijen ya, karena biasanya cuma salah satu. Terus olinya juga pas nggak pakai oli 10W40, lagi nggak pakai oli motor matic, lagi pakai Jaso MA. Wah, wis mantap itu ya. Nah, untuk ninggalkan motor-motor yang sekelas NMAX New, Aerox, Vario 160, Vario PCX 160, apalagi ADV itu enggak terlalu berat ya kayak ya. Sama terhalang sama ban. Itu sebenarnya enggak terlalu sulit ya. Ya minim lah dalam kondisi ya, karena kan penulis selalu uji oli ya. Dalam kondisi penulis nggak pakai aditif bensin, dalam kondisi olinya pakai oli 10W40, apalagi Jaso MP atau 15W40 nya oli diesel ya. Dalam kondisi seperti itu pun motor penulis masih nggak ketinggalan ya, setara lah. Dan kalau penulis ngomong setara itu artinya ya sampai kecepatan 113 gitu. Tapi ya biasanya nggak tahu ya. Biasanya akselerasi ya sampai 100 tok, habis itu harus ngerem. Nggak pernah ya sampai 110. Kalau sampai apa butuh sampai kecepatan segitu, motor penulis kok rasanya nggak pernah kalah ya. Dari ya kesempatan langka mungkin dalam setahun cuma terjadi 4 kali 5 kali gitu ya. Kalau sudah lebih dari 100 kok rasanya nggak pernah ya motor penulis kalah dengan motor-motor baru. Dan yang seperti penulis bilang itu menurut penulis ya, karena satu, penulis itu selalu jaga olinya, nggak pernah telat. Terus ya bensin walau mungkin apa cuma sesekali ya pakai minyak samin caponta, tapi karena periodik maka dijamin ruang bakar itu nggak terlalu kotor ya, jadi nggak sampai ngalami ngelitik, nggak sampai ngalami mesin panas gitu ya. Mesin ngelitik dan panas itu bisa terjadi karena penumpukan kerak di ruang bakar. Kerak ruang bakar itu menimbulkan bara api yang bisa menyebabkan terjadi preignition ya, dan mesin overheat. Karena penulis menjaga kondisi mesin ya, kondisi mesin penulis prima terus, oli juga
nggak pernah ganti terlalu telat ya. Acuannya seperti biasa, suara mesin asak-asak, terus mesin peret, yang dalam artian kalau gas dilepas RPM mesin cepet turun, nggak sampai begitu. Dan ya walau memang beberapa kali penulis itu ganti oli dalam kondisi oli sudah gelap ya, tapi kalau seandainya itu diteteskan kertas tisu, dibiarkan 3 jam, warnanya nggak coklat. Kalau sampai coklat itu yang motor penulis yang lain ya, Honda Beat, Next 2, dan mobil Ayla 3 silinder ya, itu iya sampai oli ini coklat waktu tisune dikeringkan. Tapi kalau motor ini rasanya enggak ya. Jadi ruang bakar bersih terus, walau ada fuel dilution, nggak sampai parah-parah banget, performa mesin nggak turun. Kalau sudah turun, kalau sudah kemelotak juga pakai Sado SGR. Motor penulis juga kilometer per liternya turun 40,5, termasuk lumayan lah, karena kondisi motor penulis saat baru biasanya dapat 37. Terus kemudian ganti bensin Shell Super, pakai Shell Super malah turun ya 36, pakai V-Power makin turun lagi 35, Pertamax Turbo ya malah turun 35. Kalau pas penulis pakai oli ideal apalagi bensin ideal, wis buanter motor ya. Tapi wis jarang terjadi ya. Terutama itu oli ya, motor itu sering performanya terhambat karena oli, karena pemilihan oli yang terlalu encer daerah panas begini. Kalau kebetulan hidupnya di sekitar Sentul ya, yang cuacanya cukup dingin ya, karena daerah situ kayaknya bro-bro yang pakai meseran SA40, meseran B40 pada ngomong olinya berat ya, kalau nggak salah, inget ya. Sementara kalau di sini pakai meseran B40 enteng, bahkan mungkin terlalu encer untuk beberapa bro. Jadi ya motor di jalan itu lebih dari perawatannya ya. Dan kalau ngomong perawatan bukan berarti servis, karena servis itu tidak menjamin perawatannya sudah benar. Karena kalau servis ya oli sudah hitam, kadang sama mekaniknya diomong nih, oh nggak apa-apa, ini olinya bagus, oli tinggal separuh, warnanya ireng, wencer banget, disebut bagus ya. Kenapa disebut bagus? Wah iya, habis itu motornya pasti rusak, bakal ada pemasukan lagi untuk bengkel. Kalau daerahnya dingin masih lumayan bejo lah, tapi ya, penulis aneh juga ya, di daerah dingin sekalipun kok masih ada aja pemakai motor apapun lah ya, ganti oli ini ireng ya, irengnya nemen sampai encer, sampai berkurang. Nah itu parah lah ya. Yang jelas ya, Lexi itu performanya menurut penulis nggak begitu jauh dari sisi mesin. Yang bikin Lexi kalah itu ya kondisi dan situasi. Misal balapan di tanjakan ya bisa jadi Lexi yang menang. Kalau misal balapan di daerah panas ya, kayak daerah penulis gini, mulai dari jam 8 pagi sampai jam 3 sore gitu ya, bisa jadi Lexi yang menang. Terus juga dari rasio gigi, karena rupanya Lexi itu dirancang untuk stop and go ya. Lepas dari itu semua ya, kalau disuruh milih motor, milih mana, Vario 160 atau Lexi, dan kita mengabaikan soal rangka ya, rangka karatan kita abaikan, penulis lebih pilih Lexi. Karena apa? Menurut penulis lebih nyaman, karena penulis pernah
ngerasakan Vario itu amit-amit ya, keras banget. Suspensi belakangnya atas, suspensi depannya atas, dan keras gitu belum tentu membantu kestabilan, belum tentu membantu kecepatan. Top speed kalau di jalan sini mungkin ya iyalah, jalan sini mulus, tapi coba jalannya sebelah situ yang jalan beton, gak mungkin rasanya Lexi itu bisa kencang di jalan seperti itu. Selain itu juga dari ergonomi, penulis ya entah mengapa taunya kalau Honda itu ergonominya kurang begitu bagus. Ergonomi itu jadi sesuatu yang terakhir dipikir sama Honda kayaknya ya, untuk model-model motor matic. Padahal di motor lagi ergonomi itu diperhatikan loh. Jadi revisi-revisi motor lagi itu ada salah satunya yang melibatkan ergonomi. Duduk bisa lebih tegak, bisa lebih enak jalan jauh. Tapi kalau untuk motor matic kok nggak pernah dengar soal itu ya. Jadi suspensi keras, ergonomi baik dari posisi duduk, posisi kaki, posisi tangan, posisi dashboard, rasanya lebih pilih Lexi ya. Kalau ngomong soal bagasi, oh kalau soal itu penulis ragu-ragu ya. Ya wes lah, itu saja. Terima kasih udah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.